Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara, seraya membagikan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kunci untuk memahami teks firman Tuhan ini adalah kuasailah dirimu. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan sabar menderita, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Ketidakmampuan menguasai diri akan menghancurkan tindakan tersebut. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam terjemahan literalnya, frasa ini, kuasailah dirimu, berarti tahanlah dirimu dari anggur. Tentu saja maksudnya adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari pesona nilai-nilai dunia yang dapat menyesatkan Timotius dari kebenaran firman Tuhan, apalagi jika dikemas dengan label ajaran Kristen. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus akui bahwa yang paling sulit dilakukan adalah menguasai diri dan bersabar ketika dalam situasi yang sulit. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, emosi, respon terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, dan sebagainya. Walaupun sulit, tetapi itulah pesan Paulus kepada Timotius, dan tentu bagi kita semua agar kita dapat mengendalikan diri dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri itu penting sebagai karakter kita, dan pada akhirnya hal itu merupakan daya tarik yang amat kuat untuk membuat Tuhan Yesus dikenal melalui kehidupan kita. Dalam pesannya Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil dan dalam menunaikan pelayanan, penguasaan diri sangatlah penting. Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar dalam penderitaan. Mengapa demikian? Karena ternyata menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan, itu semua ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa manfaat dari penguasaan diri? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Dalam hal apa saja, kita harus menguasai diri. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima bagian B, yang berbunyi demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan, bila pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol dengan baik. Dengan kata lain, jikalau pikiran kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita pasti dikuasai oleh firman Tuhan.
Oleh sebab itu, kita harus menguasai pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kendalikan pikiran kita, taklukkan pikiran kita di bawah otoritas firman Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita, apa yang harus kita kuasai dalam hidup ini? Kita harus menguasai lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Yakobus mengibaratkan lidah kita itu seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kenyataannya banyak sekali masalah yang datang hanya ditimbulkan karena persoalan perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Jadi sebisa mungkin pergunakan dan kendalikan lidahmu. Gunakan lidahmu ini untuk membawa berkat, membangun orang lain, dan bukan menjadi kutu atau menyakiti orang lain. Itu pesan Tuhan yang kedua pada pagi hari ini untuk kita semua. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini adalah kita harus menguasai mata kita. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam dosa. Rekan-rekan yang diberkatin Tuhan, contoh orang yang gagal menguasai dirinya adalah Simson. Simson adalah orang yang sangat terkenal dan diberkati. Ia diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Ia bahkan mampu mengalahkan ribuan tentara Filistin yang menguasai kota. Tetapi Simson tidak bisa menguasai dirinya dan tidak berdaya di hadapan Delila. Akhirnya rambutnya yang merupakan pusat kekuatannya selama ini pun dipotong oleh Delila. Akibatnya Simson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Jadi penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang dimilikinya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 8. Karena itu rekan-rekan yang diberkatin Tuhan, kuasailah dirimu agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ketika engkau bekerja, ketika engkau beraktivitas hari ini, ingatlah, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ingatlah, kuasai perkataanmu. Ingatlah, kuasai pikiranmu. Ingatlah, kuasailah matamu. Karena ketika kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita telah mengalahkan musuh terbesar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan segenap hati. Dan biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupanmu hari ini. Ketika engkau bisa menguasai dirimu, maka engkau sudah menjadi alat berkat Tuhan, menjadi pewarta yang baik, karena orang akan mampu melihat siapa Tuhan di balik kehidupanmu tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kita hari ini.
Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupan mereka. Ketika mereka punya pergumulan, kesulitan untuk menguasai diri mereka, kiranya Tuhan karuniakan kekuatan, kemampuan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk boleh menguasai diri kami, sehingga pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami tunduk sepenuhnya kepada otoritas firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi surat yang terbuka yang boleh mewartakan kabar baik kepada setiap orang di lingkungan kami. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati aktivitas kami hari ini, sehingga seluruh kehidupan kami hari ini boleh memuliakan Tuhan. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.